persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Pembacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 3 Maret 2025, hari biasa pekan ke-8, disusun dan dibawakan oleh Frater Naldi Muga SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Pada waktu Yesus meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Lalu Yesus memandang dia dan mengasihinya. Ia pun berkata kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Karena perkataan itu, mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Namun Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin tercengang dan berkata seorang kepada yang lain, "Jadi, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi tidak demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di zaman yang semakin modern ini, dunia mengalami banyak perkembangan yang memberikan nilai tambah serta nilai kurang bagi masyarakat. Setiap orang yang jeli terhadap perubahan di masa kini tentu merumuskan pertanyaan, bagaimana menjadi sukses? Kesuksesan menjadi kata yang diidamkan banyak orang. Sukses dibayangkan sebagai situasi ketika seorang memiliki kehidupan yang mapan, punya mobil mewah, rumah yang indah, lingkungan harmonis, dan lain sebagainya. Dalam gambaran umum masyarakat, orang sukses tidak lepas dari kata luar biasa. Orang kaya dalam bacaan pada hari ini datang kepada Yesus, mempertanyakan cara untuk memperoleh hidup yang kekal. Tindakan dari si kaya
telah mencerminkan salah satu kesukaan manusia, yaitu suka bertanya. Ketika memberi pertanyaan yang serius dan mendalam, kualitas berpikir seorang bisa diperkirakan. Akan tetapi, pertanyaan si kaya di dalam teks Injil bukanlah pertanyaan cerdas cermat, tetapi pertanyaan yang tentu bertolak dari kerinduan hati untuk memahami kehidupan. Jawaban yang disampaikan dan solusi yang ditawarkan oleh Yesus ditanggapi oleh si kaya dengan perasaan sedih dan ia pun pergi. Apakah ia salah? Tentu kita tidak dapat mengatakan bahwa kekayaan adalah masalah yang membuat orang tidak dapat memperoleh rahmat Allah. Kekayaan harus kita nilai sebagai buah rahmat Allah, sehingga ia bukanlah barang yang jahat. Melepaskan kekayaan dalam arti bahwa si kaya harus menjadi pribadi yang tekun dan mampu menempatkan fokus pada tujuan hidupnya. Acap kali banyak orang gagal dalam perjuangan karena tidak fokus dan tidak tekun. Ketika sudah berniat untuk bertekun, maka harus berani berkorban. Ketekunan seorang mahasiswa menuntutnya agar berani mengorbankan waktu untuk bersenang-senang dan menggunakan waktu untuk belajar. Ketekunan orang beriman ialah kerelaan untuk menyisihkan waktu untuk memasuki kedalaman rohani bersama Tuhan. Orang yang tidak berani berkorban tidak akan mendapatkan apapun. Kiranya kita dapat belajar dari pengalaman orang kaya yang berusaha hati ini. Jika ingin sukses, kita harus merumuskan satu hal, yakni berani berkorban. Ketika sudah berani berkorban, maka ketekunan seorang sudah dapat dinilai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga kita dapat menjadi orang-orang yang senantiasa hidup dalam ketekunan agar dapat mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.